Ya tentunya memang begini, kondisi ini, kita kalau memang membandingkan pasca krisis yang terjadi di 98, 2008, 2020 ini, saya pikir sektor perbankan masih cukup kuat dan ini akan menopang semua perekonomian di Indonesia. Tadi disebutkan bahwa, pertumbuhan kredit juga di atas 5%, NPL juga cukup cukup terjaga ya di 2,79% dan NPL netnya 1%. Saya pikir ini menunjukkan bahwa indikator perbankan kita masih cukup kuat. Cuman yang menjadi pertanyaan ketika pandemik ini berlanjut sampai ke puncaknya dan tidak tahu kapan ininya ya selesainya. Dan ini akan menimbulkan ketidakpastian pada seluruh sektor bahkan bukan perbankan aja. Perbankan juga mungkin dari kuncinya dari seluruh perekonomian. Namun seluruh sektor juga akan mengalami ketidakpastian karena di sisi konsumsi dari GDP itu juga akan mengalami pelemahan. Nah ini yang menjadi faktor-faktor yang cukup krusial bagi investor untuk mencermati sektor-sektor tersebut, Mbak. Oke, kalau dalam kacamata misalnya setiap kali terjadi market crash sendiri, sektor perbankan ini seperti apa posisinya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, Mas Ridwan? Ya, yang saya sebutkan tadi pasca krisis 98, 2008, 2020, indikator perbankan cukup kuat dibandingkan 98 jauh sekali, tidak ada ini ya, jauh sekali indikator perbankan sangat baik. Nah, untuk biasanya dengan market yang crash, karena kita ketahui bahwa bobot dari ISG tersebut, sektor perbankan di atas 30%, Mbak. Bahkan di LQ45 di saham-saham blue chip itu mencapai 42% dari 4 bank ini aja ya. BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI ini memberikan kontribusi terhadap LQ45 itu sebesar 42% atau di ISG 30%. Nah, karena belum ada perubahan dari sisi fundamental, bahkan sekarang sudah valuasi menarik price book value juga sudah mengalami penurunan, bahkan ada yang melebihi 50% ininya ya ke penurunan seperti BNI dan Bank Mandiri. Ini menyebabkan investor cukup melirik karena valuation-nya menarik. Nah, ketika adanya sentimen positif yang terjadi di US yang tadi saya sebutkan tadi 2 triliun US yang digelontorkan, ini juga memicu ISG, sentimen positif ISG, dan investor lebih memburu saham-saham yang berbobot besar, Mbak. Yang tadi saya sempat katakan adalah 30%, sehingga mereka memburu saham-saham tersebut karena yang rebound ISG bergantung dengan saham-saham perbankan ini, Mbak.